Halo teman-teman kaum muda, pada hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk nonton video ini sampai akhir. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah yang panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat Nusantara pada kala itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejauh masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada kurang lebih beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Berdasarkan kajian, kurang lebih ada 4 teori yang menjelaskan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Keempat teori itu adalah yang pertama, teori Gujarat India. Yang kedua, teori Arab Mekah. Yang ketiga adalah teori Persia atau Iran. Dan yang keempat adalah teori Cina. Maksud dari teori-teori ini adalah menyatakan bahwa dari mana asalnya agama Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah teori India atau teori Gujarat. Teori ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snodgrass dan kawan-kawan. Selain dicetuskan dan dikembangkan oleh mereka berdua, seorang sejarawan Indonesia yakni Sucipto Wirjo Suprato juga meyakini bahwa agama Islam yang ada di Indonesia mulanya berasal dari India atau dari Gujarat. Dengan kata lain, mereka meyakini bahwa agama Islam masuk melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, yakni dari Gujarat yang beragama Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah adanya makam Malik Al-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan dari makam Malik Al-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Dengan demikian, mereka meyakini bahwa agama Islam di Indonesia masuk melalui Gujarat India, melalui para pedagang-pedagang Gujarat yang datang dan berdagang di Indonesia. Teori yang kedua, yakni teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah merupakan teori Islam yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan.
Teori ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-buktinya bahwa agama Islam di Indonesia masuk dari Arab. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah Cina kuno yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan sebuah batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selain itu, teori ini didukung juga oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Teori yang ketiga yaitu teori Persia atau teori Iran. Teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari negara Persia atau sekarang yang bernama Iran. Teori ini didukung juga oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat bahwa jika teori Persia ini selaras dengan asal mulanya masuk agama Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada pada makam di Batu Nisan, Nusantara. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bersama, aliran Islam Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia ialah aliran Sunni. Dengan demikian, orang kemudian meragukan bahwa agama Islam di Indonesia berasal dari Iran, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Teori yang terakhir atau teori yang keempat, yakni teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebut bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Brelli menyebutkan bahwa relasi antar orang Islam dari Arab dengan orang-orang Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama ke wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera pada tahun 879 Masehi atau pada abad ke-9. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Seperti yang telah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya, bahwa ada banyak catatan yang menjelaskan bagaimana awal mula masuknya agama Islam ke Indonesia, hingga muncullah beberapa teori, yang paling kurang ada 4 teori yang kita kenal tadi, yang kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada menyimpulkan pendapatnya sendiri.
Berdasarkan buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, dijelaskan mengenai asal sejarah bagaimana berkembangnya Islam di Indonesia serta peran penting dari penyibuk bangsa yang ada. Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai proses awal Islamisasi yang berkaitan dengan perdagangan dan juga pembentukan kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita pelajari bersama. Pertama ialah demografi. Demografi persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk wilayah timur, persebaran umat Islam berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Untuk Papua sendiri, persebaran agama Islam tidak begitu dirasakan karena untuk wilayah Papua, agama Islam merasa bahwa Papua bukan merupakan prioritas dari penyebaran agama Islam. Hal ini karena pada saat itu penduduk Papua masih sangat jarang. Kemudian, program transmigrasi dari Jawa yang diadakan secara besar-besaran oleh Presiden Soeharto ke wilayah timur Indonesia juga menjadi salah satu cara penyebaran agama Islam di wilayah timur Indonesia karena meningkatkan jumlah penduduk Muslim. Penyebaran agama Islam di Indonesia sendiri terjadi secara bertahap dan tidak secara langsung, mulai dari daerah-daerah barat Indonesia seperti daerah Sumatera yang menjadi persebaran agama Islam pertama di Nusantara, kemudian ke daerah Jawa, kemudian bergerak ke Indonesia bagian timur. Yang kedua, yakni mengenai arsitektur. Pengaruh Islam sangat kuat terasa di Indonesia. Salah satunya adalah di bagian arsitektur. Bahkan, hampir sebagian besar bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur dari Islam. Misalnya saja arsitektur rumah adat Betawi yang mana memiliki ciri khas lebar dan memiliki balai yang luas. Balai yang luas dan teras yang lebar biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah, dan lainnya yang berhubungan dengan agama Islam. Atau salah satu peninggalan yang paling fenomenal dari agama Islam yang berkaitan dengan arsitektur yaitu Masjid Agung Demak seperti yang terdapat dalam tampilan video ini. Namun, ada beberapa masjid yang mencampurkan arsitektur keduanya, yaitu arsitektur kebudayaan yang menyebabkan bentuk masjid yang unik. Salah satunya ialah misalnya saja Masjid Zhengho yang menjadi masjid dengan arsitektur Cina, bahkan berbentuk seperti kelenteng atau pagoda. Ada juga masjid-masjid di daerah Jawa yang memiliki arsitektur yang mirip dengan pura-pura agama Hindu. Hal inilah mengapa kita tadi sebutkan bahwa adanya percampuran antara kebudayaan Islam dan kebudayaan daerah setempat. Namun, yang paling penting adalah bahwa agama Islam memiliki pengaruh penting dalam bagian arsitektur di Indonesia. Dengan kata lain, agama Islam memiliki peranan penting yang membawa kehadiran sebuah bentuk arsitektur yang baru di Indonesia. Yang terakhir, di bidang politik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat Muslim, maka keadaan di Indonesia tak lepas dari pengaruh Islam. Namun, meskipun bisa dibilang dengan negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia sendiri tidak menerapkan sistem pemerintah syariat Islam layaknya seperti di Arab Saudi.
Indonesia tetap menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis demokrasi atau sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun demikian, ada beberapa daerah di Indonesia yang menerapkan sistem syariat Islam dalam roda pemerintahannya. Salah satu daerah tersebut ialah Provinsi Banda Aceh. Namun, usai reformasi 1998, kebebasan berpendapat dan kebebasan warga negara untuk mengutarakan pilihan politiknya semakin mudah dan berkembang. Karenanya, pada masa inilah yang dinamakan dengan masa demokrasi. Pada masa demokrasi ini, banyak bermunculan partai-partai yang berbasis Islam karena tidak ada larangan dari pemerintah untuk mendirikan partai-partai politik. Namun, partai-partai politik tersebut harus memperhatikan syarat-syarat yang diajukan oleh negara. Selain partai politik, ada juga organisasi-organisasi yang berbasis agama Islam yang berkembang pada masa setelah reformasi tahun 1998. Oke teman-teman, sekarang kita telah tiba di bagian terakhir dari pembelajaran kita. Kita tadi telah melihat ada 3 pengaruh Islam dalam catatan sejarah Indonesia. Yang pertama, yaitu dari segi demografi atau perkembangan persebaran agama Islam di Indonesia yang berasal dari barat, kemudian menuju ke Indonesia bagian timur, walaupun belum mencapai daerah Papua, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Yang berikut, pengaruh yang kedua adalah pengaruh di bagian arsitektur. Dan yang terakhir adalah pengaruh di bidang politik. Jadi itulah pengaruh-pengaruh Islam yang ada masuk dalam negara Indonesia. Halo sobat sekalian, sekarang kita telah tiba di penghujung pembelajaran kita tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang tidak melupakan sejarah seperti yang dipesankan oleh Insinyur Soekarno, yakni jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, sekian saja dan terima kasih. Thank you.